baik. Coba hari ini hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 9 bulan Januari tahun baru ya. Bulan Januari tahun 2020. Ya. Nah, mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk belajar. Baik. Bapak dari tadi tidak kelihatan. Elga, coba Elga kemana? Sakit. Oh, Elga sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Pak, Roni sakit. Sakit. Terus? Hujan dan kepentingan keluarga. Hujan ada kepentingan keluarga. Siapa lagi? Yuni, Izin. Baik, yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah ya bersama-sama dengan kita. Coba yang tadi datangnya paling awal siapa? Oh, bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu harus disiplin untuk belajar, disiplin untuk datang ke sekolah. Ya. Coba sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Coba pimpin untuk berdoa untuk yang datang paling awal. Coba. Siapa yang mau memimpin doa? Coba Sapi. teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Bapak mempunyai sebuah lagu. Lagu apa? Lagu Garuda. Ya, berdiri semuanya. Berdiri. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nah, anak-anak, di kelas 4 kalian sudah atau pernah belajar tentang bilangan bulan. Ya. Sekarang Bapak akan bertanya dulu, apa yang sudah kalian pelajari tentang bilangan bulan di kelas 4? Di bulan bulan itu ada apa saja? Ada bilangan bulan negatif, ada bilangan bulan positif, ada juga ya. Ya, di sini ada bilangan bulan itu ada apa saja? Ada bilangan bulan positif,
ada bilangan 0, ada bilangan bulat negatif. Nah sekarang untuk kelas 6 materinya masih tentang bilangan bulat, tetapi ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian sekarang harus dituntut untuk bisa mengerti apa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan tujuan pelajaran yang pertama, kalian itu harus bisa menjelaskan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan bilangan bulat. Terus yang kedua, kalian itu harus bisa menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat dengan baik. Yang ketiga, menyimpulkan hubungan antara operasi penjumlahan dan operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Nah, yang keempat, kalian harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kalian harus bisa ya. Nah sekarang Bapak akan memperlihatkan penilaian yang akan dilaksanakan untuk hari ini. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu yaitu sikap aktif di dalam kelas, terutama dalam waktu diskusi kelompok, yaitu keaktifan, kekompakan antar kelompok plus presentasi ke depan. Nanti ada yang ke depan atau di dalam kelompoknya bisa dibacakan ya. Terus cara berdoa, bersyukur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti di akhir pelajaran ada tes pengetahuan, ada tes tulis. Nanti ada tes dibagi satu orang satu lembar. Soalnya cuma 5 lembar sedikit ya. Terus yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan praktik menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Itu penilaian akan dilaksanakan pada hari ini. Nah sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Nah, yang pertama ada, coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nah, baik. Sekarang ada game konsentrasi. Game konsentrasi, perhatikan apa petunjuknya. Yang pertama, coba tangan ke depan. Ke depan semuanya. Ke depan. Ini ke depan. Terus ada ke atas. Ada ke samping, ada ke bawah. Bisa dipahami? Konsentrasi. Coba konsentrasi. Tangan ke atas. Nah, tangan ke atas. Perhatikan apa yang Bapak bicarakan ya. Awas, jangan melihat tangan Bapak. Tangan ke samping. Tangan ke samping, bagus. Terus tangan ke depan. Tangan ke depan ya. Tangan ke depan. Oke. Putar-putar. Putar-putar. Lepaskan. Terus ke atas. Putar-putar juga. Terus ke samping. Putar-putar. Oke, turun. Turun kembali. Sudah. Ya, terima kasih. Oke, kita masuk ke pelajaran. Bapak mempunyai beberapa buah gambar. Di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar es krim. Apakah kalian suka es krim? Suka. Mau es krim? Mau. Boleh nanti. Ada berapa biji es krimnya? 3. Nah, yang pertama ada es krim, yang kedua ada sumur. Sungai sumur ya. Ini ada sumur, yang ketiga ada nanas, yang keempat ada rumah
yang kelima pohon, ada tinggi pohon. Terus yang keenam ada orang yang di pegunungan, ya, orang yang di pegunungan. Itu ada 6 buah gambar. Itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang pertama, tadi tinggi puncak Monas dari permukaan tanah. Tadi ada gambar Monas? Nah, tinggi puncak Monas dari permukaan tanah itu masuk ke dalam bilangan bulat positif karena ada di atas ketinggian. Yang kedua, ada tinggi pohon dari permukaan tanah. Pohon dari tanah ke atas itu tingginya itu termasuk ke dalam bilangan bulat positif. Terus yang ketiga, ada tinggi puncak gunung dari permukaan tanah. Itu juga masuk ke dalam bilangan bulat positif. Selanjutnya, bilangan bulat negatif. Yang termasuk ke dalam bilangan bulat negatif, yang pertama dari gambar yang tadi yaitu ada suhu es krim. Es krim yang mulanya tinggi, kalau lama-kelamaan akan meleleh ke bawah, turun ke bawah. Berarti kalau ke bawah itu adalah bilangan negatif. Terus yang kedua, kedalaman sumur yang dihitung dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah, terus ada penggali sumur ke bawah, itu akan menunjukkan bilangan negatif. Yang ketiga, posisi kedalaman ikan yang dihitung dari permukaan laut. Di laut ada ikan, kalau dihitung dari permukaan air laut ke bawah, itu termasuk ke dalam bilangan bulat negatif. Terus lanjutkan. Nah, contoh misalkan ada tinggi puncak Monas dari permukaan tanah adalah 132 meter. Jadi dari tanah ke atas itu 132 meter. Artinya tinggi puncak Monas itu 132 meter ya semuanya. Terus ada sumur yang kedalamannya 15 meter dari atas ke bawah. Artinya kedalamannya berapa? Negatif 5. Ya, karena dari permukaan tanah terus ke bawah itu 15, negatif 15 meter. Terus ada lagi ikan di terumbu karang berada di kedalaman 70 meter yang dihitung dari permukaan air laut. Nah, kedalaman ikan di terumbu karang adalah kalau ke bawah berarti negatif 70 meter. Oke, sekarang Bapak punya pertanyaan. Nah, punya pertanyaan. Suhu udara pagi hari di Gunung Jaya Wijaya. Suhu udara di Gunung Jaya Wijaya adalah negatif 9 derajat Celcius. Pada siang hari suhu naik menjadi 15 derajat Celcius. Suhu udara siang hari di tempat itu adalah berapa? Jadi suhu pada siang hari. Diketahui suhu udara pagi hari 9 derajat Celcius pada pagi hari. Terus suhu naik, jadi naik menjadi 15 derajat Celcius. Nah, suhu naik artinya menggunakan operasi penjumlahan. Maka negatif 9 ditambah 15 adalah berapa detik-detik. Nanti kalian bisa menghitungnya sendiri setelah dijelaskan. Coba simak dulu video. Bapak mempunyai sebuah video tentang bilangan bulat. Tapi sebelum ke video, Bapak mempunyai bahan ajar dulu ya. Nanti untuk satu kelompok saja. Satu kelompok. Nanti ya. Kita lihat ke depan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan kartu bilang. Oke. Nah, kartu bilangannya
warna merah dan kartu negatif dengan warna biru. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan warna-warna lain sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan dan aturan yang kita buat. Atau bahkan kita juga bisa menggunakan benda lain selain menggunakan kartu. Bisa juga menggunakan tutup botol, stick, berwarna, dan lain-lainnya sesuai dengan kesiapan ataupun situasi. Baiklah, nah sebelum ke permasalahan soal di sini, pertama untuk menggunakan kartu bilangan itu kita harus memahami atau membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama di sini, kartu merah kartu positif itu adalah untuk kartu positif. Yang satu kartu ini bernilai positif 1, dan untuk kartu berwarna biru bertanda negatif ini merupakan kartu negatif yang bernilai negatif 1. Dan apabila terdapat kartu merah atau kartu positif dengan kartu negatif dalam satu pasangan, maka ini merupakan kartu netral atau bernilai 0. Selanjutnya, untuk penjumlahan kita sepakati ini adalah menambah dan menyimpan ya. Dan untuk pengurangan kita sepakati ini adalah mengambil. Jadi ya, ini adalah kesepakatan yang harus kita sepakati tentunya sebelum menggunakan kartu bilangan ini dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal di sini 3/4. Bagaimana ya caranya menggunakan kartu bilangan ini? Di sini kita lihat 3 positif dan 4 positif. Berarti kita akan mengambil atau menyimpan 3 kartu positif dan 4 kartu positif. Maka pertama kita ambil dulu 3 kartu positif ya, dan di sini. Oke, sebanyak 3 kartu. 1, 2, dan 3. Karena di sini kita tambah, maka ini artinya adalah menyimpan. Oke, menyimpan berapa? Menyimpan 4 kartu positif. Kenapa positif? Karena 4-nya positif, maka kita ambil kartu positif sebanyak 4 buah. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan kartu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mendapatkan 7 kartu positif. Artinya 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7. Oke. Contoh berikutnya, 3 ditambah negatif 4. Ini artinya kita menyimpan 3 kartu positif. Kemudian menyimpan kembali, karena di sini negatif 4, maka kita akan menyimpan kartu negatif. Nah, kita perhatikan seperti berikut ya. Mula-mula kita akan mengambil 3 kartu positif karena 3-nya positif kan. Selanjutnya karena di sini tambah, artinya kita menyimpan. Nah, menyimpan apa? Menyimpan 4 kartu negatif karena di sini 4-nya negatif. Kita hitung ya. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka di sini kita mendapatkan pasangan kartu positif dan negatif. Ada 3 buah. Karena pasangan itu berarti netral, bernilai 0, maka kita mendapatkan 3 ditambah negatif 4 itu kita mendapatkan 1 kartu negatif. Artinya 3 ditambah negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 1. Berikutnya, nah bagaimana kalau soal seperti ini? Negatif 3 ditambah 5. Berarti mula kita mengambil 3 kartu negatif. Selanjutnya kita menyimpan 5 kartu positif. Kalau kita praktekkan seperti berikut ya. Nah, negatif 3 berarti kita mengambil 3 kartu negatif. Kemudian karena di sini ditambah, artinya kita menyimpan 5. Nah, karena 5-nya positif berarti menyimpan 5 kartu positif. Maka kita
ambil 5 kartu dari kartu positif. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita melihat ada 3 pasang kartu negatif dan positif yang berarti netral. Oke, kita lihat 1, 2, dan 3. Nah, karena kartu netral itu berarti 0, artinya sisanya kita mendapatkan 2 kartu positif, sehingga negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah positif 2. Contoh berikutnya, negatif 3 tambah negatif 4. Karena di sini negatif 3 berarti kita mengambil 3 kartu negatif. Nah, 3 berarti 1, 2, dan 3. Selanjutnya, karena di sini ditambah berarti kita menyimpan negatif 4, artinya kita menyimpan 4 kartu negatif. Baik, 1, 2, 3, 4. Kita bisa melihat di sini tidak ada kartu positif dan negatif yang saling berpasangan. Artinya negatif 3 ditambah negatif 4 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mendapatkan 7 kartu negatif. Maka hasilnya menjadi negatif 7. Dan bisa dipahami ya. Contoh berikutnya, nah kita masuk ke permasalahan operasi pengurangan. 4 dikurangi 3 berarti kita mula-mula mengambil 4 kartu positif. Karena dikurangi kita mengambil dari 4 kartu positif itu sebanyak 3 kartu positif. Harus kita pakaikan seperti berikut. Mula-mula kita ambil 4 kartu positif karena di sini 4-nya positif ya. Ini baru 1, 2, 3, 4. Karena di sini dikurangi berarti kita mengambil berapa banyak? Nah, di sini 3-nya positif berarti kita mengambil 3 kartu positif. Maka kita kembali saja 3 kartu positif itu kita ambil sehingga kita mendapatkan sisa 1 buah kartu positif. Artinya pada kurangannya itu hasilnya adalah 1. Contoh berikutnya, negatif 3 dikurangi 4. Karena di sini negatif 3 berarti pertama-tama kita mengambil kartu positif. Ya benar, kita ambil kartu negatif sebanyak 3 buah. Oke, kita tekan 1, 2, 3. Karena di sini dikurangi, artinya kita mengambil ya. Namun karena mengambil 4 kartu positif yang akan kita lakukan, sedangkan kita hanya punya 3 kartu negatif. Artinya kita membutuhkan 4 buah kartu positif. Caranya yaitu tambahkan 4 pasang kartu netral ya. Di sini kita ambil pasang 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya karena kita akan mengambil 4 kartu positif dari 3 kartu negatif, kita tinggal ambil saja di sini 4 kartu positifnya. Nah, sisanya di sini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartu negatif. Maka negatif itu kali hasilnya menjadi negatif 7. Oke, bisa dipahami. Contoh berikutnya, 3 dikurangi 4. Caranya mula-mula kita akan mengambil 3 kartu positif karena di sini 3-nya positif. 1, 2, 3. Karena di sini dikurangi berarti artinya mengambil ya. Mengambil kata mengambil di sini kartu positif berarti mengambil 4 kartu positif. Hanya
positif, sedangkan kita hanya punya 5 kartu positif ini, maka kita tambahkan satu pasang kartu netral. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengambil 4 kartu positif. Tentu saja, buang kartunya dan kita mendapatkan sisa kartu negatif. Artinya 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Contoh berikutnya, 3 dikurangi negatif 4. Caranya mula-mula kita ambil 3 kartu positif, ya, 3 kartu positif, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan Sekarang kalian dibagi kelompok dulu. Bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ijmi, Alifah, Awami, Fajri, Imam. Dibagi menjadi 3 kelompok. Dia bagi 3 kelompok dulu. Dibagi menjadi 3 kelompok. Ini ada yang berbeda. Perhatikan dulu ke depan. Apa yang telah kalian temukan daripada video yang telah Bapak tampilkan? Cara menyelesaikan bilangan bulan. Terus ada apa lagi? Sampai di video ada apa tadi? Ada apa? Lihat cara menyelesaikan bilangan bulan, penjumlahan, pengurangan bilangan bulan. Coba lihat dulu, lihat dulu semuanya. Perhatikan, Bapak akan menjelas. Misalkan di sini kalian sudah dibagi, ada keping. Ada yang merah itu untuk bilangan positif. Kalau yang di warna apa? Warna biru itu bilangan negatif. Ini warna merah. Lihat ke depan, keping muatan yang berbentuk persegi. Nah, yang berbentuk persegi untuk yang warna merah itu untuk bilangan positif. Yang warna biru bilangan negatif. Nah, di sini keping muatan saat keping positif dan negatif, keping negatif digabungkan, disatukan, maka nilainya netral atau 0. Terus jika saat melakukan operasi pengurangan, namun kekurangan keping untuk diambil dari keping yang ada, maka disediakan keping sesuai jumlah kekurangan. Itu contoh tadi sudah ya, di video juga sudah ada. Ini sekilas. Ini contoh yang tadi 3 ditambah 4 tinggal dijumlahkan. Ini juga sudah. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan
LKPD. Nah di sini dalam LKPD itu sudah ada penjelasannya. Di LKPD tulis nama kelompok, namanya, nama kelompok terus anggotanya. Diisi dulu nama dan anggota kelompoknya. Kita tulis dulu namanya, nama terus anggota kelompok. Di LKPD juga ada petunjuk kerja dan cara pengisian. Ada cara pengisiannya. Sudah? Kelompok 1. Untuk yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis nama anggotanya. Kami tulis. Sudah? Untuk tugasnya itu berbeda-beda. Untuk kelompok 1 khusus untuk nomor 1. Lihat dulu ke depan. Kelompok 1 yang ini, kelompok 1 kegiatan 1 operasi penjumlahan bilangan bulat khusus nomor 1, kerjakan nomor 1. Apabila tabel berikut dengan menggunakan bantuan alat peraga keping muatan. Nah, keping muatannya dicoba di atas kertas, dijajarkan, dibaris. Terus yang kedua, untuk kelompok 2 nomor 2 sampai nomor 2. Ada nomor 2 di LKPD. Lengkapi tabel berikut dengan menggunakan bantuan alat peraga keping muatan. Untuk kelompok 3 nomor 3. Jadi kelompok 1 hanya mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Itu untuk penjumlahan. Untuk pengurangannya juga sama. Untuk pengurangannya kelompok 1 hanya mengerjakan nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Terus yang ketiga ada kegiatan 3. Untuk kegiatan yang ketiga, hubungan operasional penjumlahan dan pengurangan. Itu semuanya membuat, semuanya diisi untuk yang ketiga. Untuk kegiatan yang keempat, kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Nah, itu petunjuk pengisian LKPD. Nah, sekarang Bapak membuat kesepakatan dulu dengan kalian mengerjakan LKPD ini berapa menit? 10 menit cukup? 15 menit? Oke. Coba 15 menit kalian harus bisa atau mampu menyelesaikan semua soal tadi yang ditugaskan dalam LKPD. Nanti satu kelompok bisa membacakan hasil apa yang telah diisi di LKPD ini. Ya, coba dipraktekkan cara penjumlahannya, ditaruh di kertas, nanti ya sob. Coba satu persatu. Kelompok 1 hanya mengerjakan nomor 1, kelompok 2 hanya nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Di atas. Selesai nomor 2. Di
pilihan dulu tadi, berarti negatif 2. Dia nanti jajarkan dulu. Tadi negatif kali ini. Jajarkan nomor 1. Sampai 2. Tulis. Terus kena dijajarkan, coba dihandap, cobaan negatif 2. Terus tambah sok piringan di mana? Di tengah ya, di tengah. Tengah ini. Sok. Berkelompok cara pengerjaannya dengan kartu muatan. Sok ya. Tadi deh. Surat itu nomor 2. Ini. Surat soalnya. Nomor 2. Itu dia. Dengan kayak cobaan B2 jajarkannya nomor 2. Pas tadi di nanti. Jatuh di kami. Nomor 1. So, jatuh. Nomor hiji surat 3 tambah min 2. 3 tambah min 2. Yang ini tadi kena jajarkan positif dulu, positifnya dijajarkan dulu. Negatif. Terus negatif 2. Berarti sisa 1 tulis 1. Nah. Terus yang kedua tulis soalnya. Lumayan. Lima menit lagi. Kelompok 2 gimana sudah? Pas dapat kegiatan sampai
Sok, tulis. Tulis. Kita sok, coba anda. Lanjut, nomor 4, cobaan, izmi. Siapin, Mas Afif. Kegiatan puas hanya berarti kelompok 2 hanya nomor 2. Hanya nomor 2 dari kegiatan. Bagian tilu. Nah, bagian tilu. 9 ditambah negatif 6. So, kemudian. Kalau ada yang bilangan yang sama itu termasuk ke dalam netral atau nol. Jadi saudara. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Tapi sudah? Sudah itu? Ada 4. Mas, 4 kegiatan. 4 kegiatan. Dapat kegiatan. Di kelompok
Satu. Kelompok 1 sudah? Periksa lagi, lihat lagi. Ya. Masuk, tinggalin. Ulangi, tinggalin. Yang sudah diperiksa lagi. Sambil menunggu. Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang persiapan kalian untuk presentasi untuk membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Satu orang, satu kelompok harus bisa membacakan. Dibacakan di kelompok masing-masing saja ya. Terus ke depan. Pak, kalau kemarin kelompok 1 dulu, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 coba baca. Kelompok 3 bacakan apa hasil diskusi kalian barusan. Mari tadi. Berdiri. Coba. Perhatikan semuanya. Negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 10. Negatif 5 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 14. Negatif 11 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 14. Negatif 9 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 13. Negatif 8 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 14. Bersifat komutatif yaitu bersifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung perjugaan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukar tempatnya tersebut hasilnya sama. Sifat komutatif dapat dirumuskan A tambah B sama dengan B tambah A. Negatif 5 dikurangi negatif 7 sama dengan 2. Negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan 3. Negatif 6 ditambah negatif 11 sama dengan 17. Negatif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 8 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 11 dikurangi negatif 4 sama dengan 15. Tidak bersifat komutatif artinya operasi hitung dua bilangan yang ditukar tempatnya tersebut hasilnya tidak sama. Tidak bersifat komutatif dapat dirumuskan A dikurangi B, B kurangi A. 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. 6 dikurangi negatif 5 sama dengan 11. Negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan 4 negatif 4. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Negatif 2 ditambah negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. 3 tambah 2 sama dengan 5. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Berdasarkan hubungan operasi penjumlahan dan pengurangan pada nomor 1, 2, 3, dan 4, maka dapat disimpulkan jika operasi penjumlahan terhadap dengan tanda negatif atau sebaliknya operasi pengurangan berhadapan dengan tanda positif, maka berlaku aturan perkalian muatan bilangan berikut.
Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif tambah positif sama dengan negatif. Negatif tambah negatif sama dengan positif. Jadi jika tanda yang sama bertemu maka hasilnya positif. Dan jika tanda yang berlawanan bertemu maka hasilnya negatif. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya ingin menanggapi apa yang tadi dibacakan oleh kelompok 3. Ada? Tadi sama tentang penjumlahan dan pengurangan, terus ada hubungan, terus ada masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kelompok 1. Kelompok 1, alifat coba dibaca. Kelompok 1 itu tadi mengerjakan soal nomor 1. Yang keras. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1 nomor 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1. 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 3. Jika bilangan pertama adalah bilangan negatif dan bilangan kedua bilangan positif, maka hasil operasi hitung bernilai positif. Jika angka bilangan pertama lebih kecil daripada angka bilangan kedua, bernilai negatif. Jika angka bilangan pertama lebih besar daripada angka bilangan kedua. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 11 dikurangi 9 dengan 2. 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. 3 dikurangi 9 sama dengan negatif 6. 9 dikurangi 11 sama dengan negatif 2. Jika bilangan pertama adalah bilangan negatif, bilangan kedua adalah bilangan positif, maka hasil itu selalu negatif. 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. 6 dikurangi negatif 5 sama dengan 11. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Negatif 8 dikurangi 2. Negatif 4 sama dengan negatif 4. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Berdasarkan hubungan operasi penjumlahan dan pengurangan pada nomor 1, 2, dan 3 dan 4, maka dapat disimpulkan jika operasi penjumlahan berhadapan dengan tanda negatif, terus sebaliknya operasi pengurangan berhadapan dengan tanda positif, maka Terus yang keempat diketahui tekanan berdiri 9 derajat Celcius, suhu turun 4 derajat Celcius. Ditanyakan berapa suhu badan anak setelah diberikan obat. Suhu turun artinya digunakan operasi pengurangan. Suhu anak ketika diberi obat sama dengan suhu ketika demam dikurangi suhu tubuh sama dengan 39 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi suhu anak setelah diberikan obat adalah 35 derajat Celcius. Terus, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, coba kelompok 2. Coba sampai kelompok 2. Negatif 2 tambah 9 sama dengan 4. Negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. Negatif 4 tambah 3 sama dengan 3. Dan
tambah 2 sama dengan 3. Negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 4. Negatif nilai positif 3. Jika angka pertama dikecilkan dengan angka bilangan kedua, nilai negatif jika angka bilangan menjadi besar daripada angka bilangan kedua. Negatif 3 kurangi 9, 12 sama dengan negatif 12. 2. Negatif 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 17. 3. Negatif 9 dikurangi 5 sama dengan negatif 14. Negatif 9 dikurangi 2 sama dengan negatif 11. Negatif 9 dan dikurangi dikurangi 4 sama dengan negatif 14. 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Nilai positif jika bilangan angkanya lebih kecil daripada bilangan kedua. Nilai negatif bilangan pertama angkanya lebih besar dari bilangan kedua. Lagi bagian keempat. Suhu udara kota London sama dengan negatif 6 derajat Celcius. Suhu udara kota Jakarta sama dengan 28 Celcius. Berapa selisih suhu udara di kedua kota tersebut? Selisih artinya menggunakan operasi pengurangan. Maka suhu udara di kota London, suhu udara kota Jakarta sama dengan negatif 6 Celcius, sama dengan 34 Celcius. Jadi selisih suhu udara di kota London dan Jakarta adalah negatif 34 Celcius. Sudah? Dah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik semuanya, kalian semuanya sudah tampil ke depan, sudah tampil membacakan hasil dari diskusi kalian. Bagaimana? Sudah bisa semuanya? Sudah. Coba lihat soal yang tadi. Yang tadi itu tinggi suhu udara pagi di puncak Gunung Jaya Wijaya 9 derajat Celcius pada siang hari. Suhu naik 15 derajat Celcius. Terus suhu udara siang hari di tempat itu berapa? Itu yang sudah diketahui ada suhu udara pagi 9 derajat Celcius. Suhu naik 15 derajat. Terus suhu naik artinya menggunakan operasional penjumlahan. Tinggal dijumlahkan, maka negatif 9 ditambah 15 jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 6. Itu mana semuanya? Berarti kalian sudah bisa ya, sudah. Nah, kesimpulan tadi bagian yang ketiga, di situ operasi hitung penjumlahan dan pengulangan itu digabungkan. Jadi kata kuncinya di sini positif dikali positif menjadi positif. Positif dikali negatif negatif kali positif, negatif kali negatif positif. Di situ ada di modul ya. Baik, terima kasih. Kalian sekarang duduk seperti tadi pertama ya. Ada tes ya, ada 5 soal. Kalian kerjakan tesnya. Satu orang satu, cuma 5 nomor. Satu orang satu.
Dikasih nama dan nomor absen. Dikasih nama dan nomor absen. Di situ ada 5 pertanyaan. Sok tulis, kerjakan 5 menit. Sok kerjakan. Kerjakan lembar evaluasi. Kerjakan nomor absen dan kasih nama. Sok kerjakan kasih nama. Sok kerjakan kasih nama dan nomor absen. Kasih nama dan nomor absen. Sok kerjakan lembar soal evaluasi. Sok kerjakan. Waktunya 5 menit. Sok. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Terus, untuk yang sudah kumpulkan, ke depan. Romi, sudah. Sudah? Sudah kumpulkan semuanya, kumpulkan ke depan. Kumpulkan. Yes. Kita kumpulkan yang sudah. Siapa yang belum? Sudah semuanya? Semuanya sudah ya? Oke, duduk. Baik anak-anak, terima kasih kalian pada hari ini sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Nah, sebelum pulang, Bapak ada yang ingin ditanyakan dulu. Coba, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Apa? Mengetahui bilangan bulan. Dengan apa?
dengan kartu muatan. Ada kartu positif, ada negatif. Terus kegiatan apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang disukai? Breaking. Terus ada lagi bermain kartu. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan besok dilanjutkan lagi dengan materi selanjutnya masih tentang bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, sebelum kalian pulang, kita berdoa dulu. Coba sekarang berdoa dipimpin oleh Faisal. Coba pimpin doa Faisal. Sebelum pulang, saya kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan lancar di perjalanannya. Selamat pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.